Ana kepingin masuk pesantren karena ada keluarga yang cerita pesantren itu enak, ini macam-macam lah. Jadi kadang-kadang Ana dapat satu pohon isinya ular semua. Manfaatkan waktu itu untuk mengejar para ulama. Rihlah fi thalabil ilm. Daripada akhirnya Ana keterima di ya. Ada orang diterima berat ya Allah. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي. Nah, Masya Allah Ustaz. Kalau kita lihat sekarang Ustadz nih Masya Allah Alhamdulillah jadi Ustadz yang cukup dikenal Ustadz ya di masyarakat Indonesia sih terutama Ustadz. Kita itu sebenarnya dai tarkam. Gimana Ustadz? Hah? Tarkam. Iya, tarkam, antar kampung. Oh, antar kampung ya Ustadz. Masya Allah. Karena kita dari kampung, kita bukan dari kota besar ya. Iya. Mungkin ada dai-dai yang tinggal di kota-kota besar, tapi Jember ini ya mungkin di peta orang kalau tanya Ustadz dari Jember, gimana Jember? Sampai orang nggak tahu Jember ini di mana. Iya Ustadz. Dan banyak orang berpikir Ana dari Surabaya, makanya mereka kadang-kadang kalau ngundang itu pikirnya, ayo Ustadz kajian Ustadz Jakarta, insya Allah habis duhur. Dia pikir kita ke Jakarta bisa langsung nyampe. Kalau di Surabaya masih mungkin kan? Masih mungkin. Berangkat habis subuh, kajian habis duhur, asar pulang udah. Kita jalan ke Surabayanya aja sudah 4 jam. Masya Allah. Iya. Allah, alhamdulillah tapi kita tinggal di Jember ini ya. Iya. Nah kalau boleh tahu Ustaz, apa Ustadz memang ketika dari kecil itu memang cita-citanya pengen jadi pendakwah, pengen jadi dai, pengen jadi ustaz, atau ternyata sempat punya cita-cita lain waktu itu Ustaz? Iya. Jadi ketika anak SD, Iya. pertama Ana bersyukur sama Allah, Ana itu dikasih nama sama orang tua Syafiq ya. Syafiq. Dan orang itu akan mendapatkan bagian dari nama dia. Dan Syafiq ini artinya rahim ya, penyayang ya. Iya. Penyayang. Jadi Ana sejak kecil itu penyayang binatang sebenarnya. Masya Allah. Ana suka sama binatang. Sampai kepada binatang-binatang buas pun Ana suka. Masya Bahkan Allah. Ana dulu masih belum ngerti ya. Ana kerjanya berburu ular. Oh, Masya Allah. Berburu ular nanti bawa ke rumah ya. Masya Dan Allah. anak SD itu pernah jualan ular. Allah. Ada ular tampar nama yang kecil ya. Iya, Karena kita- ya mereka nggak tahu Ana suka melanglang. Kalau sekarang apa istilahnya yang suka ke sawah-sawah itu? Petualang Ustaz. Petualang. Petualang. Iya Ustaz. Jadi kadang-kadang Ana dapat satu pohon isinya ular semua. Satu pohon Kecil, Ustaz. satu pohon ini. Allah. Karena kayaknya ular itu memang sudah tinggal di sana bertahun-tahun ya, beranak pinak di situ ya. Iya Ustaz. Tapi ular itu ular nggak berbisa gitu. Hmm. Ana dulu Ana masih ingat ya, Ana taruh di dalam korek. Ana masukin ke dalam korek itu, Ana jual gitu kan. Oh iya iya. Iya. Ada korek yang bukan korek gas itu. Iya korek kayu itu. Korek kayu tuh. Ana masukin di sana. Kecil-kecil Ana suka. berarti Ustaz ya? Ya segini-gini lah, mungkin segini panjang ularnya itu. Ya, Oh segini. alah. Tapi nggak berbisa ular. Ana suka sama ular, suka sama binatang. Tapi di sisi lain Ana juga tertarik dengan agama gitu loh. Oh. Tertarik dengan agama. Akhirnya Ana kepingin masuk pesantren karena ada keluarga yang cerita pesantren itu enak, ini macam-macam lah ya. Iya sih. Akhirnya Ana tertarik masuk pesantren, walaupun yang dukung di rumah itu nggak banyak karena keluarga Ana bukan keluarga yang agamis ya. Oh. Nggak ada di keluarga Ana, keluarga abah yang jadi ustadz umpamanya, jadi apa nggak ada. Oh gitu. Walaupun di keluarga ibu ada mungkin ya, bukan mbahnya ibu, saudara-saudara mbahnya. Ibu itu adalah yang mungkin peduli sama agama. Yang dukung Ana masuk pesantren itu cuma ibu sebenarnya. Masya Allah. Ana masuklah pesantren. Iya. Sampai akhirnya mau lulus pesantren. Dari SD tuh berarti Ustaz? Enggak, Atau dari lulus SD, SMP? lulus Oh iya, Lulus SD. Sampai mau lulus. Masih nggak kenal ada Medina. Oh. Kita dulu kenalnya cuma Al Azhar Mesir. Oh Jadi iya. kalau mau luar negeri itu ya Al Azhar
Mesir. Apalagi pesantren kita itu bukan pesantren yang besar ya, yang kecil ya di Bondowoso namanya pesantren. Iya. Ketika mau lulus itu, Ana ditanya sama sepupu Ana. Sepupu Ana ini kerja di Jakarta, dia lulusan dari UGM ya. Iya. Dia tanya, Syafiq mau lanjut kemana abis ini? Kenapa Ana cerita binatang itu? Karena di sini sambungannya. Oh, Ana iya. ngomong, insya Allah Ana kayaknya nggak lanjut bang. Ana mau ke Kalimantan. Kebetulan Ana punya paman ada di Kalimantan. Iya sih. Ana mau jadi polisi hutan. Oh, masya Allah. Iya. Ana sudah punya bekal agama, alhamdulillah ya. Ana Iya. sudah. Ini anak ingin hobi Ana tadi. Iya, Zat. Kesenangan kepada binatang ini Ana kayaknya menjadi polisi hutan di Kalimantan. Karena berharap Ana bisa ketemu binatang-binatang ya. Bisa hidup bersama mereka. Ada kesenangan gitu. Seperti itu. Akhirnya Ana punya, ngomong jangan. Terus tapi lanjut ke Al-Azhar gitu. Iya. Inilah kita itu kadang-kala butuh dukungan dari orang. Ketika Iya. keluarga kita sendiri nggak dukung kita untuk belajar agama, boleh jadi dia akan mikir sudah kau cari yang kerjaan dunia ini itu Iya, yang benar. menghasilkan uang. Gitu. Akhirnya dengan dukungan itulah Ana mulai berpikir, iya ya Ana kayaknya lanjut belajar agama. Akhirnya kemudian mulai itu ikut tes yang ke Medina, kemudian ke Libya. Oh. Dan memang sudah tahu tentang info itu waktu itu? Enggak, belum. Oh, belum. Makanya teman-teman Oh, dari sepondok itu, teman-teman. teman-teman sepondok itu, yuk kita lanjut yuk mana ke Libya gitu. Tuh. Dari mereka lah akhirnya kita berangkat. Apalagi dulu informasi belum ada medsos kayak sekarang ya. Ya Iya, hanya dari mulut ke mulut gitu loh. Akhirnya ke Libya kita. Iya. Sebelum ke Libya itu kita ikut tes ke Medina. Iya. Tapi sebelum tes ke Medina Ana sudah ke Kalimantan. Oh. Jadi Masya keinginan Allah. itu masih ada gitu. Ana berangkat ke Iya. Kalimantan, ke hutan, tinggal di hutan waktu itu. Ana merasakan ya paling nggak hobi itu pernah tersalurkan gitu. Iya, masya Allah. Seperti itu. Di daerah mana waktu itu? Kalimantan kita ke Pangkalambun ya, tapi dari Pangkalambun tuh masih 4 jam lagi menuju ke hutan gitu. Oh, bener-bener di hutan ya, Zat? Bener-bener ya Masya hutan. Subhanallah. Akhirnya tes ke Medina. Nah, tes ke Medina itu waktu itu di Pondok Al Irsyad Tengaran ya. Tengaran. Ana pulang setelah tes itu. Ana udah kepingin bantuin orang tua. Iya. Tapi kata ibu Ana nggak, Syafiq ke Jakarta aja. Oh. Ke Libya sana. Soalnya waktu itu sudah ngobrol-ngobrol ke Libya. Ana saya nggak kepingin ke Jakarta ya. Karena lingkungannya juga Ana khawatir karena anak masih muda. Iya. Lingkungannya takut nggak baik ya. Akhirnya dipaksa sama ibu sana. Berangkatlah ke Libya. Masya Allah. Libya ikut tes dan Ana berdoa semoga nggak keterima. Doanya semua Orang doa deh supaya diterima, kita doa supaya nggak keterima. Iya itu. Zat. Karena Ana kesana hanya mau ingin menyenangkan ibu. Oh. Ibu nyuruh gitu kan, suruh tes ya, kalau nggak keterima kan berarti pulang kan? Iya betul. Berarti keinginan terbesar masih di Kalimantan sebenarnya. Enggak, sudah itu Oh. udah pulang kepingin bantu orang tua Oh gitu. sambil nunggu yang Madinah. yang Madinah. Oh iya sambil iya. nunggu yang iya. Madinah. Jadi tetap sudah keinginan Kalimantan sudah selesai ya, Hmm. kemudian juga mau lanjutkan ke Madinah, kita udah ikut tes karena nunggu pengumumannya setahun kemudian. Sembari bantu orang tua gitu. Iya, pengennya, Ana berpikir Zat, ya. seperti itu. Masa Ana mau pergi-pergi terus gitu ya, Ana pengen bantu orang tua. Tapi karena ibu Ana dulu berangkat ke Libya, berangkat lah. Iya, Zat. Dan ternyata doa ibu Ana yang lebih dikabulkan Allah daripada akhirnya Ana keterima di Libya. Ada orang diterima berat ya Allah. Iya. Seperti itu, subhanallah. Masya Allah. Ya akhirnya ada satu nasihat yang Ana dapatkan di Libya dan Ana nggak dapatkan di tempat lain. Ketika kita sedang nunggu tes, Iya, Zat. lagi nunggu tes lisan, ada tulisan di ruangan itu. Oh. Ana kan memang nggak terlalu peduli diterima atau tidak diterima, karena Iya, Ana memang tadi nggak terlalu ambisi untuk diterima ya. Tulisan itu bunyinya, alal mar'i an yas'a, walaysa alaihi idrakun najah.
Kewajiban seorang manusia itu hanya berusaha. Iya. Dan dia nggak wajib untuk meraih kesuksesan. Insya Allah. Kita memang nggak, sukses itu milik Allah SWT. Allah mau kasih. Ana sampaikan itu ke teman-teman. Akhirnya teman-teman menjadi lebih kuat lagi ya untuk menerima hasil pengumuman tes nanti diterima atau tidak diterima. Gitu. Dan ini juga buat teman-teman yang buat anak-anak yang sedang tes ke Medina, tes kemanapun ya. Yang kadang-kala mereka akhirnya galau hidupnya. Iya, Ustaz. Kita tuh nggak pernah tahu mana yang terbaik buat kita. Kita nggak pernah tahu. Sedangkan Allah Azza wa Jalla yang maha tahu dan maha pengasih dan maha penyayang. Insya Allah. Ketika sudah ikut tes, sudah berdoalah memohon kepada Allah. Dan ketika pengumumannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yakin itu pilihan Allah SWT. Insya Allah. Karena pilihan kita kan diterima, Iya, Ustaz. tapi ternyata nggak diterima itu. Berarti itu sudah pilihan Allah. Dan insya Allah pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Maka terus bersabar dan ya alhamdulillah Allah terima ana di Pia, kemudian Allah terima ana di Medina ya. Alhamdulillah. Akhirnya ana memang berpisah sama orang tua. Oh, Jadi iya. sejak SMP kelas 1 itu ya udah Iya. nggak ketemu orang tua ya. Maksudnya cuma liburan aja. Pulang. Kemudian sampai anak punya bibi ngomong, ya Allah, bibi anak ngomong, Syafiq, kata dia, Syafiq ini orang yang paling takut kalau nyebrang jalan. Oh, iya. Ustaz. Sampai keringetan kalau nyebrang jalan. Oh, Tahu-tahu Syafiq itu hilang. Artinya meninggalkan Indonesia gitu, bukan Iya. cuma meninggalkan Jember. Awalnya meninggalkan Jember ke Bondoso, dari Bondoso ke Jakarta, Jakarta. di Jakarta pergi meninggalkan Indonesia. Dan waktu anak berangkat ke Medina itu, abahnya tanya sama anak, sudah keluarga mendukung, yang awalnya nggak mendukung, mereka sangat mendukung sekali anak belajar agama. Abahnya tanya, Syafiq, kapan Syafiq pulang? Masya Allah. Karena kuliah di Medina ini, anak kan nggak tahu Iya, Ustaz. bahwasanya boleh pulang tiap tahun. Anak nggak tahu. Oh, itu masih S1, Ustaz? Iya, waktu pertama keterima, anak sampaikan, bah, mungkin Syafiq balik setelah 4 tahun. Oh, iya. Karena bayangan anak memang selesai kuliah baru boleh pulang. Gitu. Oh, iya. Baru ada tiket pulang. Gitu. Sebenarnya boleh, Ustaz ya? Anak nggak tahu gitu loh. Iya. Dan abah Ana, ibu Ana taunya Syafiq bakal pulang 4 tahun lagi. Wow, Masya Allah. Pas setelah setahun, Ana juga ngomong kalau ternyata boleh pulang. Hmm. Itu kejadian, Ana manfaatkan liburan itu Iya, Ustaz. untuk ikut daurah. Daurah di Riyadh ya sebulan. Daurah. Ana alhamdulillah Allah kasih rezeki, Ana sempat belajar sama Syekh Utsaimin. Masya Allah. Ikut daurahnya beliau di Qasim ya. Alhamdulillah. Seperti itu, Ana sempat ngomong langsung sama Syekh Utsaimin ya. Iya, Ustaz. Ketika itu Ana izin pulang. Oh. Karena tiketnya sudah waktunya pulang, sedangkan daurahnya masih tersisa sepekan. Kata mereka harus izin dulu sama Syekh. Ana ngomong, Syekh, Ana mau pulang, Syekh. Iya. Loh, belum, mereka tinggal sepekan. Ana soalnya sudah beli tiket, ini itu macam-macam. Oh iya, kata Syekh, fadhol sudah kau pulang. Kata Syekh Utsaimin. Pulanglah. Sebelum Ana pulang, mungkin seminggu sebelumnya, Ana telepon sama Abah Ana. Ya Baba, sehat Bah ini. Abah Ana tanya, Syafiq kapan pulang? Baba tahu dari siapa, katanya. Ternyata ada sohib yang telepon ke rumah. Oh iya, Ustaz. Tanya, Syafiq sudah sampai rumah belum? Loh, emangnya Syafiq mau pulang? 4 tahun lagi pulang gitu? Enggak, beli tiket apa? Dapat tiket sama Ana bareng, kata dia. Oh, nggak diketahuan Ana pulang. Tapi tadi ketika liburan, Ana memang nggak langsung pulang. Ana berusaha untuk memanfaatkan waktu. Ya, kesempatannya kita berada di Arab Saudi. Iya. Insya Allah. Assalamualaikum. Kita berada di negerinya para ulama. Iya. Dan ketika waktu liburan itu sebenarnya waktu banyaknya daurah. Waktu banyaknya kajian-kajian ilmu. Oh, di sana ya, Ustaz ya. Karena para masyayikh memanfaatkan waktu liburan itu untuk Iya. Assalamualaikum. Waktu liburan itu untuk menambah ilmu gitu. Iya, Ustaz. Maka nasihat Ana buat teman-teman yang sedang kuliah di Medina atau kalau waktu liburan jangan pulang. Oh. Kalau iya. mau pulang nantilah di akhir-akhir ya untuk berbakti sama orang tua. Tapi Tapi manfaatkan waktu itu untuk mengejar para ulama. Rihlah fi thalabil ilm. Berangkat yang dari Riyadh berangkat ke Medina, yang dari Medina mungkin berangkat ke Riyadh, berangkat ke Taif. Mungkin selama 2 bulan, baru sebulannya liburan. Itu buat teman-teman ya. Iya. Manfaatin waktu karena terus terang
kita nggak bakal punya waktu lagi ketika sudah lulus. Ketika sudah lulus dari Medina, engkau mau balik ke Medina udah sulit. Iya, Ustaz. Mau belajar ke para ulama, ya berat, biayanya besar. Tapi ketika ada di sana, kan biayanya ringan. Kita tinggal tiket bis umpamanya, Iya, Ustaz. berangkat ke Riyadh kemana, manfaatkan waktu lah. Masya Semoga Allah. dengan itu Allah berkahin ilmunya, ya, Amin, amin, sehingga amin. pulang ya kita bisa menyampaikan agama Allah ini. Dan waktu itu zaman anak kita nggak bisa menyampaikan ketika kita di Medina, belum ada medsos. Oh iya. Kalau sekarang kan orang ada di Medina pun sudah bisa bikin bisa. kajian, bisa menyampaikan. Kita nggak ada, nunggu pulang. Ah, yang jadi masalah yang di Medina yang punya kesempatan, tapi kesempatannya nggak dimanfaatkan. Masya Allah, nunggu pulang juga. Nunggu makanya. pulang juga sama aja gitu, nggak berubah. Padahal zamannya udah berubah. Iya, Jadi Ustaz. manfaatkan teman-teman juga untuk mulai menyampaikan agama Allah lewat media sosialnya, walaupun yang mendengarkan satu orang. Masya Allah. Boleh jadi Masya satu orang tuh lebih baik daripada onta merah. Masya Allah. Jazakallah khair. Masya Allah. Barakallahu Jazakumullah khairan. Dan alhamdulillah dimudahkan Ustaz ya sampai S3. Lulus di Madinah. Amin. Alhamdulillah. Dan insya Allah ini takdir terbaik Ustaz ya. Akhirnya Ustaz Sahih, menjadi. Oh, ada cerita panjang nanti kalau kita Oh, bisa Masya cerita Allah. lagi ya. Siap Cerita kita. bagaimana kok proses diterima di Madinah itu ya. Iya Ustaz. Wah, seru nih kayaknya Ustaz. Seru nanti Kita lanjut di part berikutnya Siap, insyaallah. insyaallah ya. Insyaallah jazakumullah Barakallahu khairan. fikum. Wa fikum barakallah Ustaz. Assalamualaikum. Masuk dari sana dari sini. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها